Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Apa kabar ikhwan dan akhwat pecinta radio dan TV Silaturahim? Selamat berjumpa kembali di acara Perempuan dan Dunia. Insyaallah saya Nur Fitri Taher, ada Ondi, Zen dan juga Agus Susilo di belakang kamera akan menemani ikhwan dan akhwat dalam waktu 1 jam mendatang. Insyaallah hari ini kita akan membahas mengenai mengikuti ulama dalam pengambilan hukum syariah bersama narasumber kita Profesor Dr. Amani Lubis. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah lama sekali kita tidak bertemu ya Bu. Oh iya, terima kasih. Insyaallah bahasan kita akan seru sekali. Insyaallah. Ibu, ketika para ulama membicarakan syariah sebagai ajaran Islam yang komprehensif dan juga universal, banyak dari kalangan non-muslim maupun muslim sekalipun yang terkadang melihat syariah itu hanya sebagai vonis yang kejam gitu. Sehingga seringkali proses penentangan terhadap hukum syariah kok disandingkan dengan penentangan terhadap terorisme. Sebenarnya apa sih hukum syariah Islam? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sepertinya Mbak Nur Fitri ini semangat sekali ya, langsung betul. Syariah, langsung terorisme, langsung vonis dan lain-lain. Ya, syariah bukan demikian. Syariah adalah suatu jalan hidup, way of life yang dijalani, yang dipatuhi oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia untuk kehidupannya dalam segala bidang. Jadi bukan hanya tentang halal haram, bukan hanya tentang aspek hukum boleh dan tidak boleh, ini baik dan tidak baik, bukan hanya itu. Tetapi secara keseluruhan kita hidup, menjalani kehidupan ini sehari-harinya, itu kita punya patokan, punya koridor yang namanya syariat Islam. Oleh karena itu kita tidak mereduksi makna syariat Islam itu hanya untuk aspek hukum dan itu adalah tentang halal haram. Nah, di sini kita akan melihat bahwa syariat Islam aspek-aspeknya adalah fikih tadi ya, memang itu adalah aspek hukum. Hukum juga bukan hanya terkait pidana. Syariat itu jangan juga direduksi hanya untuk hukum pidana, juga bukan hanya untuk hukum bermuamalat ya, berdagang, ini tidak boleh riba, tidak boleh menipu dan lain-lain, bukan hanya aturan untuk itu, tetapi untuk kehidupan secara umum. Jadi kalau agama Islam itu, ajaran Islam, tentu aspeknya ada 3 yang umum ulama katakan adalah aspek ibadat, aspek akidah, dan syariah. Berarti yang namanya orang muslim itu harus 3 hal ini mereka kuasai atau kita semua kuasai. Ibadah tentu kita sudah dibiasakan dengan cara pembiasaan kita beribadah. Ada yang wajib seperti sholat, ada yang aspeknya adalah alternatif atau opsional ya, seperti misalnya boleh bersedekah, boleh bersilaturahim, itu adalah aspek ibadah sosial yang kalau mampu tentu dilakukan, kalau tidak mampu ya mau bagaimana lagi. Tetapi secara agama ibadah itu adalah ibadah. Ada ibadah mahdah, ada ibadah ghair mahdah, maka ada ibadah yang harus dilakukan dan ada ibadah yang boleh ditunda waktunya atau opsional tadi. Nah, itu adalah ibadah. Kalau akidah kita sudah jelas ada rukun iman yang menjadikan kita harus meyakini ya, harus meyakini, beriman dalam hal rukun iman tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada rasulnya, kitabnya, malaikat, kemudian percaya qadar dan hari akhirat. Itu utama sekali. Tentu wawasan tentang ini kita harus sebagai umat Islam wajib meningkatkan. Misalnya kita tahu Allah itu ada. Allah adalah the creator, maha pencipta segalanya.
Tetapi bagaimana kita beribadah dan mengakui betul bahwa Allah Maha Pencipta, Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu semua kita harus berlatih. Sehari-harinya kita harus berlatih mempercayai bahwa Tuhan adalah Maha Pencipta. Kalau tidak kita latihan, kita tidak biasakan, maka kita akan keluar. Kita akhirnya jadi tidak percaya kalau Allah itu Maha Pencipta, Allah Maha Kuasa dan Maha Pengasih Penyayang. Oleh karena itu dari Asma'ullahul Husna itu kita memang meyakini sifat-sifat Allah, meyakini nama-nama Allah dengan makna-maknanya dan kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan hanya di lidah kita percaya Allah, tetapi dalam keseharian kita, tidak saya pakai pendapat sendiri saja, tidak usah Allah toh tidak ada polisinya di bumi ini, maka bisa melakukan segalanya. Nah itu untuk Allah, maka kita harus berhusnuzan pada Allah. Ini bagian dari akidah. Kita juga dalam menentukan tadi aspek ketiga adalah syariat ya. Ibadah, akidah dan syariat. Syariat adalah tata cara hidup secara Islami yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi pegangan hidup umat Islam ada dua, Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah Nabi merupakan penjelasan praktikal atau manual dari Al-Quran. Rasulullah hidup selama 63 tahun merupakan contoh hidup dari ajaran Al-Quran. Namun belum semuanya karena Rasulullah cuma hidup 63 tahun. Dan Al-Quran diturunkan selama 23 tahun secara bertahap di Mekah dan di Madinah. Dan itu juga belum mencakup semua aspek sampai kehidupan sampai hari kiamat. Ya, ini yang kita perlu yakini bahwa syariat yang ada di Al-Quran adalah harus kita wujudkan dengan kekinian. Bukan memperbaharui Al-Quran, tetapi memahami ayat-ayat global di Al-Quran dengan makna kekinian, perspektif kekinian. Kemodernan artinya juga sehingga Al-Quran berlaku setiap masa sampai akhir kiamat. Nah, syariat di sini dilihat tadi secara komprehensif seperti Mbak Nur Fitri katakan tadi. Secara komprehensif itu seperti apa? Selain meyakini bahwa Al-Quran dan Sunnah Rasulullah adalah sumber dari syariat. Syariat artinya way of life, jalan hidup Muslim semuanya sepanjang masa. Nah, kita juga harus meyakini adanya inovasi. Inovasi itu tadi dalam koridor syariat ya, atau dalam koridor ajaran Islam yang prinsip-prinsip. Inovasi ini namanya ijtihad. Jadi kalau kita bicara tadi apakah kita boleh ikut ulama atau tidak ya, tadi intronya Mbak Nur Fitri sudah mengantarkan kita boleh mengikut ulama atau tidak, apakah kita boleh berijtihad. Ya, nah tentu umat Islam secara fitrah sudah diberikan akal. Secara fitrah manusia itu berbuat baik, tetapi ada juga yang menariknya untuk berbuat buruk. Nah, oleh karena itu perlu ada syariat, perlu ada patokan supaya kita tidak menggunakan hawa nafsu, pikiran bebas dan hal-hal yang menjadikan kita tidak berpatokan ya, tidak punya prinsip. Tetapi Islam meletakkan kita punya prinsip. Nah, disinilah letaknya kita harus menggunakan akal, berijtihad. Ijtihad tentu kalau kita sudah mampu, maka kita bisa mengutarakan pendapat, inovasi, pengembangan dari ajaran Islam sesuai dengan pemahaman kita. Tetapi kalau kita belum mampu, maka syaratnya kita harus membaca, memahami apa yang dikatakan oleh ulama terdahulu. Ya, contoh saja, apa sih ulama itu? Siapa ulama itu? Kalau kita sekarang sepertinya sudah berapa miliar ya penduduk manusia? 7 miliar lebih ya. Sudah 7 miliar. Umat Islam saja sudah 1,6 miliar. Ya, berapa banyak ulama di kalangan orang Islam? Kalau hanya kita mengandalkan ulama, tentu tidak cukup. Tidak akan cukup tertangani oleh
1,6 miliar umat Islam. Oleh karena itu Allah Maha Pengasih Penyayang, Maha mengetahui juga. Sudah diberikan akal di dalam diri kita semua, sudah ada hati nurani, kita bisa menilai baik dan buruk. Para ulama juga mengatakan bahwa kita sudah dalam hati kita, pikiran kita, kecenderungan untuk berbuat baik itu selalu ada. Kecenderungan berbuat buruk juga ada. Oleh karena itu perlu ada aturan dari ajaran agama Islam. Ulama adalah, kalau kita kembali ke masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada Al-Quran yang turun bertahap di masa Rasulullah, masa kehidupan Rasulullah. Ada Rasulullah, ada para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Nabi ketika diberikan disampaikan oleh Rasulullah satu ayat, beberapa ayat yang baru diterima wahyunya dari malaikat Jibril, kemudian disampaikan, para sahabat meyakini kalau yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu. Karena Rasulullah tentu tidak berbohong, Rasulullah sudah dipersiapkan secara pribadi individual bahwa Rasulullah ini Muhammad akan menjadi Rasulullah. Di samping kitab-kitab suci lain yang ada, baik itu di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, juga sudah menyatakan bahwa akan ada nanti Nabi terakhir namanya Ahmad yang kita kenal sebagai Muhammad. Nah, berarti kondisi ini sudah ada. Jadi Rasulullah diyakini sebagai Nabi terakhir dari Allah yang menyampaikan wahyu. Maka para sahabat yang hidup di masanya juga akan menerima wahyu itu, meyakininya sebagai dari Allah. Mereka akan jalankan wahyu itu sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing, kemudian sesuai dengan apa yang mereka terima dari Rasulullah, mereka saksikan dari Rasulullah. Ya, Rasulullah itu sebagai saksi. Apa fungsi Rasulullah setelah wahyu turun? Sebagai saksi bahwa sudah disampaikan ajaran, beliau sebagai saksi ajaran sudah disampaikan dan menyaksikan juga ajaran tersebut diimplementasikan di masyarakatnya, di masyarakat Rasulullah, di lingkungan Rasulullah, baik di Mekah atau Madinah. Kalau ada yang salah, beliau akan luruskan. Kalau tidak, berarti akan dilanjutkan. Kalau bahkan beliau diam pun dalam praktek-praktek keseharian para sahabat, kalau diam pun berarti itu sudah menjadi syariat, sudah menjadi hal yang boleh kita ikuti. Nah, jadi sahabat perannya adalah mewujudkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan yang nyata. Berarti mereka teladan-teladan kita. Tentu Rasulullah, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan kita semua. Karena yang menerima wahyu langsung. Nah, sekarang para sahabat apa ini posisinya? Beliau-beliau ini, baik yang laki-laki mau perempuan, sahabat dan sahabiat, semuanya menjalankan ajaran Al-Quran. Jadi selain Rasulullah mencontohkan, para sahabat juga menjalankan. Kemudian setelah para sahabat ada datang lagi gelombang kedua dari yang menjalankan Al-Quran, yang menghidupkan ajaran Al-Quran, yaitu golongan tabi'in, artinya pengikut, artinya yang masuk Islam setelah masa sahabat. Ya, nah mereka ini juga begitu, memahami ayat Al-Quran, mencari hadis, meneliti secara detil, menilai secara detil kualitas suatu hadis Rasulullah SAW, apakah ini palsu atau tidak, apakah ini jalurnya benar atau tidak. Itu di masa tabi'in itu sangat aktif. Subhanallah. Berarti jasa mereka, tabi'in ini, untuk memahami ajaran Al-Quran, untuk melanggengkan sunnah Nabi, hadis Rasulullah SAW sampai masa kini adalah jasa mereka. Nah, sekarang kembali ke ulama. Kalau kita saksikan hal yang begitu, ulama adalah cendekiawan, pemikir, ahli ilmu dalam segala bidang, bukan hanya ahli hukum. Maka para sahabat dan sahabiat serta tabi'in ini merupakan ulama-ulama bagi kita. Karena mereka menghidupkan langsung ajaran agama Islam sejak masa lalu.
Mereka adalah ulama-ulama. Tentu kita lihat dalam khazanah keislaman, karya-karya mereka sangat monumental. Mulai dari karya-karya fikih dan usul fikih seperti imam mazhab yang 4 yang mujtahid mutlak yang mereka lakukan, artinya mereka memang menghasilkan produk-produk jenius pemahamannya tentang hukum Islam, fikih, dan juga tentang usul fikih atau filsafat hukum Islam. Mereka adalah Anas ibn Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal. Ini imam mazhab 4 yang sudah kita kenal. Itu adalah di masa tabi'in dan tabi'in. Oleh karena itu, ini adalah ulama. Mereka ini ulama. Jasanya masih dikenang kan sampai sekarang. Bahkan mazhabnya masih dilakukan sampai sekarang. Saya kalau kita di Indonesia ini mazhabnya Syafi'i. Ya, kalau saya baru dari Maroko itu mereka mazhabnya Maliki. Ya, karena dekat dengan Afrika Utara umumnya Maliki, Andalusia zaman dulu ya, Spanyol zaman Islam juga Maliki, maka mereka itu berpegang pada mazhab tersebut. Nanti sekitar Mesir, Turki mazhabnya adalah Hanafi. Ya, nanti ada yang mazhabnya Hambali juga ada di sekitar Saudi Arabia sekarang, Teluk dan lainnya itu adalah Hambali. Nah, ada juga mazhab-mazhab lain yang berkembang, ada mazhab Zahiri, mazhab lainnya, maka itu merupakan warisan dari khazanah intelektual Islam. Dalam tradisi Islam semua itu diagungkan. Diagungkan artinya kita harus pelajari, kita fahami, kita kembangkan, bukan diikuti secara harfiah, bukan mentaklid. Yang namanya taklid buta itu apa? Taklid buta adalah menganggap pikiran kita tidak bisa berinovasi, tidak bisa mengembangkan sesuai dengan zaman, lalu kita mengikut apa yang ada secara harfiah dari kitab-kitab yang ada. Nah, namun ternyata tidak demikian. Kehidupan di zaman modern sekarang hingga kini masih memerlukan inovasi. Dan itu sunnatullah, berkembang terus. Kita punya ilmu-ilmu baru. Kalau ilmu hadis, mustalah hadis, ya hadis Rasulullah SAW, kita teliti kualitasnya, kita teliti redaksinya bagaimana, itu adalah ilmu khas dalam agama Islam. Tentu kita, Nabi kita, maka kita itu menjadi ilmu khas bagi umat Islam. Ilmu khas lagi adalah ilmu usul fikih, karena fikihnya juga fikih syariat Islam yang khusus, maka usul fikih kita juga khusus. Nah, para ulama sudah meletakkan apa itu usul fikih. Usul fikih adalah filsafat hukum Islam, bukan hukum. Kalau hukum bisa berubah dengan berubah situasi, berubah zaman, bahkan berubah penguasa pun bisa berubah hukum atau undang-undang. Namun usul fikih itu langgeng, ya, abadi. Misalnya ada yang mungkin sering didengar juga bahwa beberapa kaidah usul fikih itu misalnya la darar wa la dirar. Tidak boleh ada suatu keburukan, ya, tidak boleh melakukan suatu keburukan karena akan menghasilkan akibat yang buruk juga. Ya, semua keburukan atau kezaliman atau kecurangan tidak boleh karena pasti hasilnya nanti juga buruk atau tidak adil. Oleh itu kaidah dan itu berlaku terus panjang masa. Kemudian banyak lagi kaidah-kaidah lainnya yang misalnya al-aslu fil asya al-ibaha. Artinya asal usul dari segala sesuatu itu boleh. Ibah artinya boleh. Dibolehkan semuanya. Boleh tidak nonton TV? Boleh. Boleh tidak pakai gadget, HP dan lain-lainnya? Boleh. Boleh tidak pakai komputer? Boleh. Boleh tidak pakai mobil? Boleh. Boleh tidak pakai yang sekarang inovasi teknologi, teknologi sekarang, teknologi informasi, semua boleh. Karena ada hukumnya dalam kaidah hukum filsafat hukum Islam, segala sesuatu yang dihasilkan oleh otak manusia boleh digunakan. Nah, tapi ada batasnya, ada syaratnya bahwa itu tidak boleh
ada kerugian, kezaliman atau yang menganiaya diri sendiri dan menganiaya keluarga atau masyarakat. Tadi la darar wala dirar, itu kaidahnya. Walaupun ada kaidah segala sesuatu boleh, kita bicara tentang kaidah hukum, segala sesuatu itu boleh, tetapi ada syaratnya, ada koridornya, ada prinsip-prinsip yang harus dipatuhi lainnya, supaya tidak jatuh pada aniaya atau kepada kezaliman atau keburukan. Nah, inilah yang kita harus tangkap, bahwa dari ulama itu kita bukan mencontoh buta, bukan mentaklid, tetapi kita fahami apa yang telah mereka tulis. Ya, ada Imam Al-Ghazali menulis di bidang fikih, di bidang tasawuf, di bidang penafsiran ayat Al-Quran, di bidang filsafat, menulis hal yang sangat jenius, sangat monumental karya Al-Ghazali. Kita baca untuk meningkatkan wawasan keagamaan, intelektualitas kita. Nah, hal-hal yang bisa dikembangkan di zaman sekarang kita harus kembangkan. Tetapi kita tidak mencontoh apa yang sudah dilakukan. Lalu apalagi kalau ada pemikirannya yang kira-kira kita bilang out of date, sudah tidak berlaku lagi atau obsolete, sudah kuno, lalu kita salahkan beliau. Oh, Al-Ghazali telah salah faham ayat dan telah menyelewengkan. Nah, ini yang salah. Al-Ghazali adalah ulama. Jadi sikap kita terhadap ulama bagaimana? Kita harus hormat. Memang kita boleh berijtihad, tetapi kita harus hormat kepada ulama-ulama terdahulu. Tidak mungkin kita tinggalkan. Tadi saya sudah contohkan bahwa dari kehidupan Rasulullah ada sahabat, ada tabi'in. Mereka adalah kita anggap ulama-ulama yang menghidupkan atau mempersonifikasikan ajaran Islam. Jadi ajaran Islam jadi hidup di masyarakat, di segala bidang kehidupan, sampai di bidang seni, di bidang arsitektur, di bidang kedokteran tentu, pengobatan, kesehatan dan lainnya. Bertani pun juga ada tata caranya, sampai penentuan pajaknya nanti bagaimana, sampai untuk keadilan sosial, kesejahteraan sosial bagaimana, semua dicontohkan dalam taraf kehidupan sederhana saat itu. Sekarang yang sudah makin sophisticated, ya, zaman sekarang sudah makin canggih dan lain-lainnya, tentu aturan-aturan itu juga harus disesuaikan supaya sesuai dengan zaman kita. Nah, oleh karena itu ulama kita harus hormati. Dalam kutipan-kutipan kita, kalau kita mengutip ungkapan mereka, kita boleh kritik tentu, tetapi dalam batas juga menghormati mereka. Bukan seperti yang dilakukan oleh para orientalis. Orientalis juga mengakui Al-Ghazali hebat, Ibnu Rushd hebat, Ibnu Sina hebat, tapi nanti dipukul. Nah, dipukul dari segi lainnya, sehingga kita bisa meragukan Ibnu Rushd, kita bisa meragukan Al-Ghazali, kita bahkan meragukan Al-Bukhari. Ya, hadis-hadis atau sosoknya Al-Bukhari kita ragukan. Nah, inilah yang dilakukan oleh para orientalis. Mereka hasil pemikiran mereka. Nah, itu juga ijtihad mereka, ya. Kita tidak usah ikuti, tetapi kita baca karya-karya mereka, kita baca kritikan mereka untuk kita mengembangkan ajaran Islam yang sesuai dengan zaman kita sekarang. Yang akan juga zaman kita ini apa? Zaman kita ini adalah landasan bagi masa depan. Generasi-generasi muda Islam yang akan jadi ulama di masa yang akan datang, mereka akan membaca juga karya-karya yang telah dihasilkan masa kini. Itulah estafet kehidupan, sunnatullah. Berarti kita tidak bisa meninggalkan hal yang sudah lama, ya, ulama-ulama itu tetap. Nah, dalam konteks kekinian, siapa ulama? Ya, ulama adalah di dalam bahasa Indonesia sudah direduksi juga, ulama berarti ahli bidang agama atau agamawan, ya, yang mengkaji segala bidang kajian Islam. Tetapi sebenarnya pada dasarnya ulama itu adalah ahli dalam segala bidang, ilmu falak misalnya atau astronomi. Sekarang ini kita sudah mau memasuki bulan Zulhijjah, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan umat Islam bisa melakukan ibadah secara lancar dan baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Siapa ahli yang menentukan sekarang udah masuk bulan Zulhijjah? Gitu. Kalau kita bukan namakan ahli astronomi, ahli ilmu falak yang menentukan bisa meneropong bintang, ahli ilmu perbintangan, itu adalah ulama. Mereka ulama, kita rangkul untuk menetapkan kapan mulai ibadah. Ibadah adalah kajian ulama, kajian agama, ranahnya ulama, ibadah ya tentang dan akidah. Tapi dalam hal-hal tertentu kita harus berkolaborasi dengan pakar, ahli astronomi untuk menentukan kapan mulai ibadah. Nah, berarti kita meyakini betul bahwa Allah Maha Pencipta, kita memaksimalkan otak kita, kemudian berkolaborasi dengan pakar-pakar lain untuk kesempurnaan agama kita. Berarti kita sepanjang masa harus berpikir, harus berijtihad, harus juga mengembangkan ilmu. Bukan hanya ilmu agama tetapi ilmu dunia. Tadi ilmu falak, ilmu pertanian, perikanan, ilmu kelautan, ya, lingkungan hidup secara umum. Ya, tentu ekonomi karena itu yang kita butuhkan dan untuk menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kesenjangan, juga ketidakadilan dalam masyarakat itu tentu ekonomi, sosial, ya, politik, pendidikan, kesehatan itu semuanya harus dilihat. Berarti luas sekali ulama itu bisa masuk kemana-mana dan juga harus diikutkan. Alhamdulillah di Indonesia saya lihat kalau dalam merancang undang-undang, dalam menetapkan satu kebijakan itu selalu diikutkan ulama dari berbagai kalangan sehingga bisa pendapatnya itu bisa didengar. Pertama itu ya dengan kita rapat atau berkumpul satu forum membahas hal kepentingan nasional atau kepentingan umat. Dengan berkumpulnya berbagai kalangan ini akan menjadikan keputusan atau kebijakan juga lebih dapat diterima oleh berbagai kalangan. Ini indah sekali dan ini merupakan tradisi di Islam bahwa sudah menyatu berbagai kalangan dan profesi. Alhamdulillah. Luar biasa Ibu. Kita jeda sejenak Ibu, Ikhwan dan Akhwat, kita akan jeda sejenak, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali di acara Perempuan dan Dunia.